Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kasih tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, pada pagi hari yang berbahagia ini, berbahagia ini, kita masih dalam keadaan sehat, mudah-mudahan di rumah pada dalam keadaan sehat semua. Pak, kok suaranya aneh Pak? Iya nih, kayaknya masih pagi jadi suaranya rada-rada masih cempreng. Ntar kalau udah rada siang dikit suaranya kita berubah lagi. Oke. Ya, pada pagi hari yang berbahagia ini kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Yeay, kasih tepuk tangan lagi. Banget ya. Oke, semangat ya biar kita tambah semangat dan terus semangat. Oke, minggu lalu sudah Bapak setelin video tentang sejarah perkembangan komputer ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita mau belajar apa sih? Lanjut, kalian bisa buka buku kalian halaman 8 sampai 12. Buka bukunya. Kita ke pelajaran tentang pengertian komputer dan penggolongan komputer. Kalian tahu golong kan? Golong itu kalau misalnya baju ada bulat di sini, kalau nggak celana bulat itu namanya golong. Oh, itu bolong. Nah, ya. Bolong bukannya kalau misalnya nggak jujur, bolong itu bohong Pak. Makin nggak jelas nih. Lanjut ya, kalian bisa buka buku kalian ya. Kalau yang kelas 4 ini ada di bab 1 di buku Spektrum ya. Nah, di buku paket halaman 8 sampai halaman 12 bersama Pak Asnawi Asarwiyah SSI. Oke, lanjut. Siap ya, siap. Kalian harus siap belajar nih. Jadi buka bukunya. Nih, kita halaman 8, kita ke pengertian komputer. Pengertian komputer dalam bahasa Inggris itu namanya to compute. Bahasa Inggris nih. Ada lagi dalam bahasa Latin namanya computare. Nah, itu bahasa India ya. Oke, artinya itu menghitung, karena komputer pertama kali diciptakan itu sebagai alat penghitung. Muka Bapak ngalingin tulisannya ya. Nah, nih, sebagai alat penghitung. Bahannya alat penghitung apa namanya itu? Nah, kalkulator. Jadi nenek moyang komputer itu kalkulator. Nah, kalau nenek moyang kita apa? Seorang pelaut. Nenek moyang komputer itu seorang kalkulator. Oke, lanjut ya. Nah, kalau dalam buku kalian ada beberapa nih pengertian komputer nih. Ada yang dari menurut buku Komputer Today, ada yang dari menurut Amaker, ada yang menurut Ori. Pokoknya mah kita menurut aja. Nah, dari pengertian yang 3 ini Bapak gabungkan nih. Jadi pengertiannya jadi seperti ini. Sistem elektronik yang dirancang sedemikian rupa. Rancangan komputer, nah dirancang ini yang secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data input. Nah, kalau kita ngeklik komputer tuh disimpan, diterima sama dia, diproses. Aduh, klik lagi belum? Nah, klik lagi. Nah, belum selesai udah pindah aja. Nah, menerima dan menyimpan data input, diproses sama komputer dan dihasilkan output. Nah, output yang biasa kita lihat di layar. Misalnya kita ngetik, ini kan inputnya ngetik, klik, diproses, hasilnya tampil di dalam komputer, itu namanya output. Dan serta juga dia bisa melakukan perhitungan aritmatika atau operasi logika. Misalnya kita
gambar atau kita bikin kita main games. Nah, hasilnya tampil dengan secara cepat tanpa campur tangan manusia atau secara otomatis. Kita ngitung nih, misalnya nih ada barang 2 juta, barang 2 juta. Kita ngitung barang, misalnya harganya 2 juta, kita beli barangnya ada 50.000 barang. Kita tinggal ketik di komputer, kita hasilnya kita nggak usah pakai ngitung lagi. Karena apa? Secara otomatis dihasilkan sama komputer itu sendiri. Keren nggak tuh komputer tuh? Lanjut ya. Nah, secara garis besar sistem komputer, Bapak mau ganti suara dulu ah. Oke. Nah, ini suara Bapak agak lebih bersahaja. Nah, sistem komputer itu secara garis besar itu ada 3. Nah, yang pertama itu hardware. Apa ini? Yang pertama hardware, ada software, sama brainware. Kalian suka dengar nih, tapi mungkin kalian belum terlalu paham ya. Hardware itu apa Pak? Hardware itu perangkat keras. Software itu perangkat lunak ya, bukan perangkat lembek tapi perangkat lunak. Dan brainware itu adalah pengguna. Beneran nih muka Bapak ngalingin. Nah, kalian bisa lihat tuh di halaman 9 tuh ada tuh ya. Jadi hardware itu perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware itu pengguna. Pengguna siapa yang bisa pengguna? Perangkat keras itu apa sih Pak maksudnya Pak? Perangkat keras itu suatu perangkat di komputer itu yang ada bentuk fisiknya yang kelihatan dan bisa kita pegang. Contohnya apa? Perangkat keras komputer ada monitor layar kalian bisa kalian sentuh, bisa kalian pegang nggak? Bisa, berarti itu dalam termasuk perangkat keras. Ada keyboard, ada CPU, ada mouse. Mouse itu benar, mouse itu kan kalau tikus kan bisa kita pegang ya, tapi gigit. Tapi mouse-nya bukan mouse yang itu, tapi mouse yang kita pakai ini buat gerakin-gerakin yang ada kursor yang ada di layar kita. Nah, kalau software itu perangkat lunak, bukan perangkat lembek, ingat ya, perangkat lunak. Apa sih Pak? Perangkat di dalam komputer yang tidak bisa kita sentuh atau dia itu nggak ada bentuk fisiknya, tapi bisa kita gunakan. Contohnya apa? Contohnya kayak Windows, aplikasi yang kita gunakan, atau Microsoft Word yang buat kalian ngetik tuh, kalian ganti hurufnya, kalian ganti warnanya. Nah, itu ada gambar chat kan di situ, kayak Paint, kalian bisa gambar-gambar. Itu kelihatan gambarnya, tapi kita nggak bisa kita sentuh, catnya nggak bisa kita ambil, pensilnya nggak bisa kita ambil, tapi bisa kita gunakan. Kayak games juga sama, termasuk perangkat lunak. Jadi perangkat yang ada di komputer yang bisa kita gunakan tapi nggak ada bentuk fisiknya atau nggak bisa kita sentuh, itu namanya software atau perangkat lunak. Kalau yang tadi yang bisa kita sentuh apa namanya? Hardware atau perangkat keras. Terakhir adalah brainware atau manusia, kita yang mengoperasikan komputer, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer. Kalau tulisannya nggak kelihatan di situ, bisa kalian lihat di buku di halaman 9. Jadi ingat ya, sistem komputer ada 3 lagi. Coba yang pertama apa? Hardware. Yang kedua software. Yang ketiga brainware. Oke, sekarang Bapak mau kasih tembakan dulu buat ganti layar. Oke, ya, coba tembak dulu. Ya, lanjut. Coba ganti suara lagi, coba. Oke, penggolongan komputer. Penggolongan komputer ini dibagi menjadi 2. Bapak bagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan besar memori atau RAM. Ingatan si komputer itu ya, memori ya. Yang kedua berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisik dari komputer itu sendiri. Nah, berdasarkan besaran memori ada 2 juga, yang namanya komputer mikro, yang satu lagi namanya komputer mini. Kalau komputer mikro itu besar memorinya dari 512 sampai 1 megabyte. Kayaknya kalau untuk sekarang udah nggak ada ya.
komputer mini ya kalau berdasarkan besar memori, karena lebih dari 1 megabyte. Sekarang itu paling kecil 1 giga ya komputer ya, komputer PC 1 giga, 2 giga, dan ada yang 32 giga dan lain-lain. Oke, berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisik, komputer terbagi menjadi beberapa ya. Ada mainframe, ada mini komputer, ada personal komputer, ada komputer portable. Oke, lanjut ya, kita pengen dalami lebih jauh lagi, kita pengen lihat nih apa aja sih. Oke, berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya, tadi kita bagi ya, kita bagi jadi 4. Yang pertama adalah mainframe. Mainframe ini komputer-komputer yang gede-gede. Nah, dia biasanya bentuknya sebesar lemari dan gede. Dijajarin tuh, dijajar-jajar, bentuknya gede. Gunanya apa sih mainframe ini? Biasanya dia ada di perusahaan-perusahaan besar. Karena kalau perusahaan besar kalau pakai komputernya kecil, dia ngolah datanya banyak dan butuh cepet. Wah, dia nggak bisa bekerja kalau komputer kecil, makanya dia butuh komputer yang besar dan gede-gede. Biasanya nih, kalau kalian tahu Instagram kan, Instagram itu kan yang pakai dari seluruh dunia ya. Kalau dia bentuknya kecil, dia bisa meledak tuh komputernya tuh, komputer si perusahaannya, karena nampung dari seluruh dunia, maka dia bentuknya gede-gede. Dia sebesar lemari-lemari tuh, bisa kalian lihat tuh. Nah, yang kedua ada yang namanya mini komputer. Dia sama sih, dia modelnya gede juga sebenarnya, walaupun mini tapi dia gede juga. Dia sebesar lemari kecil lah, tapi dia masuknya besar juga karena dia butuh pengolahan data yang lebih besar. Oke, yang ketiga nih, yang biasa kita gunain hari-hari, namanya personal komputer atau PC. PC kita bagi menjadi 2. Kalian lihat halaman 10, ada yang namanya tower. Tower itu bentuk CPU-nya itu berdiri. Nah, bentuk tower atau tiang. Dan satu lagi namanya komputer desktop. Nah, CPU-nya itu ditaruhnya tiduran. Itu namanya komputer desktop. Sekarang saya udah jarang ya menggunakan. Nah, yang ketiga itu yang keempat namanya komputer portable. Apa sih Pak portable? Portable itu bisa kita bawa-bawa, jadi nggak perlu lagi colok kabel, dia sistemnya pakai baterai ya. Nah ya, ini komputer portable itu maaf putak-putak batuk ya. Ada notebook, nah yang biasa ayah kalian pakai atau mama atau ibu atau kalian pakai sendiri ya, yang biasa kalian bawa-bawa itu notebook. Ada lagi yang bentuknya lebih kecil, nah namanya sub notebook. Nah bentuknya lebih kecil, kalian juga bisa lihat di halaman 11 tuh, dia cuma setangan ya. Ada lagi yang lebih kecil lagi yang namanya palm top. Nah, komputer yang dapat digenggam, sangat kecil biasanya. Handheld komputer mempunyai keyboard layar yang kecil, dia lebih kecil lagi. Dia ada gambar yang tapi ketutupan Bapak. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang komputernya berdasarkan jenis data yang diolah. Nah, kita bagi menjadi 3. Buka halaman 12. Nah, yang pertama komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitas berdasarkan input dan keadaan lingkungan yang nyata. Bekerja secara kontinu dan paralel. Jadi dia kerjaannya terus tuh dia tuh. Dan dia bisa mengolah data dari lingkungan yang nyata. Contohnya komputer di rumah sakit. Dia bisa sebagai komputer, tapi dia juga bisa mengukur suhu yang ada di dalam
ruangan tersebut, misalnya panas atau dingin, dia ketahuan komputernya bisa ngebaca itu. Jadi selain bisa digunakan buat keseharian, tapi dia bisa juga membaca keadaan lingkungan secara terus menerus atau kontinu. Yang kedua adalah komputer digital. Komputer digital ini yang kita biasa gunain sehari-hari, ya bisa mengolah data kuantitatif, kombinasi huruf, angka, pokoknya yang biasa kita gunain sehari-hari dah. Itu namanya komputer digital. Yang ketiga namanya komputer hybrid, merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Contohnya apa? Faksimil. Faksimil ini udah jarang kayaknya digunain ya. Kalau kalian mau tahu cara penggunaannya, faksimil ini dia bisa mengirimkan berkas atau gambar atau tulisan dengan cara kertas dimasukin nih. Nah, kertas bentuk fisik dimasukin, kita ketik nomor telepon yang mau kita tuju atau orang yang mau kita kirim datanya. Kita tinggal ketik nomor teleponnya, kita pencet, untuk kertasnya masuk. Nah, nanti di sana di pengirimnya itu ada suara kayak telepon. Nah, nanti keluar ada tuh telepon dari siapa nih, berkas dari siapa nih, diterima sama dia. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kali ini untuk yang perangkat keras, pembahasan perangkat keras dan lain-lain. Kita di pertemuan selanjutnya ya, Nak. Hari ini Bapak tidak ada tugas, kalian tinggal pelajarin aja, suka baca-baca atau sering baca-baca buku kalian. Jangan dianggurin aja tuh bukunya, ditaruh aja nggak kalian baca-baca. Kalau kalian baca-baca dapat menambah pengetahuan kalian lagi. Jadi semangat lagi ya buat baca-bacanya biar kita makin pinter. Tapi kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.